Halo. Momi Guru kali ini akan memberikan ulasan sebuah buku. Buku yang akan kita ulas kali ini berjudul The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan dan kebahagiaan karya Morgan Housel. Tebal buku ini sebanyak 238 halaman. Kebanyakan orang mengira uang selalu berhubungan dengan angka, matematika, rumus, atau chart. Tetapi sebenarnya uang berhubungan dengan psikologi atau perilaku orang. Manusia tidak selalu mengambil keputusan secara rasional tapi dibentuk oleh latar belakang atau pengalaman. Karena itu keputusan yang dianggap gila oleh satu kelompok bisa jadi dianggap sebagai keputusan yang paling rasional oleh kelompok lain dengan alasan tertentu yang cocok menurut mereka. Hal inilah yang coba diuraikan oleh penulis dalam awal buku ini. Buku ini terdiri dari 20 bab yang akan mengubah cara pandang kita tentang uang, investasi, dan membangun kekayaan. Berikut pelajaran-pelajaran menarik yang dapat Anda temukan dalam buku ini. 1. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. 2. Gunakan uang Anda untuk membeli waktu. Kendali atas waktu adalah dividen tertinggi yang diberikan uang. Memegang kendali atas apa yang dilakukan dan dengan siapa adalah gaya hidup utama yang dapat membuat orang merasa bahagia. 3. Menyadari pentingnya rasa cukup dengan apa yang kita miliki dan bahayanya tidak memiliki rasa cukup. Cukup adalah menyadari bahwa nafsu hanya akan menginginkan lebih yang tak ada puas-puasnya dan akan mendorong Anda ke titik penyesalan. 4. Keluarkan uangmu untuk kebutuhanmu. Jangan keluarkan uangmu untuk mendatangkan hormat dan kagum dari orang lain. Kerendahan hati, kebaikan, dan empati akan mendatangkan lebih banyak rasa hormat daripada harga mobil. 5. Mendapat uang itu satu hal, menjaganya itu lain cerita. Untuk mendapatkan uang diperlukan pengambilan risiko dan sikap optimis. Menyimpan uang membutuhkan kebalikan dari pengambilan risiko, kerendahan hati, dan sikap hemat. 6. Investasi bagus bukan tentang hal meraih hasil terbesar, karena hasil terbesar cenderung terjadi sekali-sekali dan sulit untuk diulang. Yang lebih penting adalah mendapatkan hasil lumayan yang bisa diandalkan dan diulang selama-lamanya. Jika sedikit pertumbuhan menjadi dasar pertumbuhan berikutnya, dasar kecil pada awal bisa mengarah ke hasil yang luar biasa sampai tampak bertentangan dengan logika. Karena itu, perpanjang cakrawala waktu Anda dalam berinvestasi. Mulailah saat ini juga. 7. Satu-satunya cara untuk memiliki kekayaan adalah tidak membelanjakan uang hanya untuk memamerkan betapa banyak uang yang Anda miliki. Nilai kekayaan itu relatif terhadap apa yang Anda butuhkan. Cara paling ampuh untuk menambah tabungan bukan dengan menambah pendapatan melainkan menambah kerendahan hati untuk menjadi lebih efisien dalam menggunakan pendapatan. 8. Strategi investasi terbaik adalah strategi yang membuat Anda dapat tidur nyenyak pada malam hari. Investasi bukan sains keras. Investasi adalah membuat keputusan tak sempurna dengan informasi terbatas mengenai hal-hal yang akan berdampak besar bagi kesejahteraan kita. Strategi investasi yang baik akan meminimalkan penyesalan di masa depan. 9. Menjadi cukup bijaksana dengan memberi ruang untuk kesalahan dalam rencana Anda. Akui bahwa ketidakpastian, sifat acak, dan kebetulan yang tidak bisa diprediksi adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan. Maka, bagian paling penting dari membuat perencanaan adalah merencanakan rencana Anda tak berjalan sesuai rencana. 10. Perencanaan jangka panjang lebih sukar daripada yang dibayangkan karena keadaan, tujuan, dan keinginan kita bisa berubah. Terima kenyataan dan majulah sesegera mungkin. Hindari juga ujung-ujung ekstrim perencanaan keuangan seperti menghemat pendapatan yang sangat rendah atau memilih bekerja sangat keras untuk mengejar pendapatan lebih tinggi. Dalam jangka panjang,
Kedua pilihan tersebut akan meningkatkan peluang Anda kelak akan menyesal. 11. Tidak ada yang gratis. Segalanya punya harga. Begitu juga investasi yang sukses. Harganya adalah kenaikan dan penurunan, rasa takut, keraguan, ketidakpastian, dan penyesalan. Temukan biaya keberhasilannya dan bersiaplah untuk membayarnya. 12. Kenali permainan yang Anda lakukan, pahami cakrawala waktu Anda sendiri, serta jangan terbujuk untuk meniru perilaku orang yang melakukan permainan berbeda. 13. Hormati ketidakrapian. Para ahli bisa tidak bersepakat dalam keuangan, karena masing-masing orang punya tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Tidak ada kebenaran universal, hanya ada apa yang ampuh bagi Anda.